Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, kemarin sore saya nggak sempat bikin video karena kesibukan. Nah, ini hari libur, hari Jumat ini saya akan bikin video untuk bahasan market kemarin dan untuk besok ya, teman-teman. Jadi, market update kali ini adalah tentang kondisi saham-saham yang saat ini masih volatile, teman-teman. Dan kemudian juga sektor komoditas, ini dari harga komoditas yang saya lihat ngejos kembali, dan juga saya akan bahas tentang inflasi, teman-teman, karena akan ada news untuk suku bunga seperti itu, dan juga beberapa sektor saham yang kemarin saya bahas dan saat ini sektor tersebut masih bergerak naik. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman kalau ada tawaran titip dana trading, tolong diabaikan karena saya sama sekali tidak buka jasa layanan titip dana trading seperti itu. Bagi teman-teman, saya pesankan bahwa tidak ada keberhasilan yang instan. Jadi teman-teman mesti harus belajar sendiri, mempersiapkan bekal belajar sendiri, trading sendiri seperti itu. Jadi jangan berharap pada istilahnya ya titip dana trading seperti itu. Lebih baik belajar sendiri, trading sendiri, untung dinikmati sendiri, kalau rugi juga kita rasakan sendiri seperti itu. Oke, teman-teman. Bahasan kali ini seputar kondisi saham yang saat ini juga ternyata masih sangat volatil. Terutama saham-saham yang dia berada di downtrend dan mulai naik. Ternyata perlawanan dari resistan volume itu masih sangat kuat, sehingga saham-saham tersebut akhirnya turun, walaupun belum tentu dalam beberapa hari ke depan akan turun. Dan kemudian juga sektor komoditas dan bahasan terkait inflasi. Oke, teman-teman, kita akan bahas dulu ke IHSG-nya ya. Ke IHSG-nya seperti ini, IHSG-nya closing di 7.235, turunnya 27,245 atau turun 0,37. Kalau kita lihat dalam chart seperti ini, teman-teman, ini artinya bahwa ya IHSG itu masih dalam rentang yang sama. Rentang dari IHSG ini masih sama, masih dalam rentang koridor support resist candle yang sama. Untuk support dari IHSG saat ini adalah ada di sekitar, sebentar saya ambil pena dulu. Ini di kisaran di sini sekitar 7.200, teman-teman. Saya mengambil support dari kumpulan candlenya 7.200 ya di sini. Terus kemudian 7.150 itu juga merupakan kumpulan candle di sini. Terus kemudian 7.100-an, memang ini kelipatan 50 ya teman-teman. Banyak sekali supportnya dari IHSG ya. 7.050, terus kemudian di kisaran 7.000-an teman-teman. Ini ada banyak sekali support, jadi untuk turun nih sepertinya seperti kenaikannya ya. Naiknya juga pelan-pelan ketemu resistan kecil-kecil seperti itu. Nanti turunnya juga IHSG ini juga banyak sekali resistannya ya. Banyak sekali supportnya seperti itu. Terus kemudian support di bawahnya ada di sekitar 6975. 6975 itu di sekitar ini teman-teman. Nah di sekitar ini ada 6975. Pokoknya banyak sekali, dan kalau kita lihat dari koridor pergerakan naiknya dari IHSG ini terbentuk satu uptrend price channel. Jadi kalau misalkan dia turun, ini sekitar 750 pun saya rasa ini masih dalam koridor, tapi kalau misalkan dia ke 7100 dia akan keluar dari support dari uptrend price channelnya ini ya teman-teman. Itu adalah untuk IHSG, secara tren masih oke. Terus kemudian kita tengok dulu saham pendorong indeks kemarin ya. Hari Kamis kemarin teman-teman, untuk saham-saham penggerak indeks, yaitu saham-saham yang memiliki market cap tinggi, ini adalah seperti ini urutannya. Ini banyak bergerak mix teman-teman ya, bergerak mix. Ini seperti BCA, BRI Telkom ini merah, GoTo dia hijau. Mostly banyak yang merah ya teman-teman. Ini ada TPIA, akhirnya terkoreksi lagi. Di video sebelumnya saya sampaikan untuk hati-hati untuk TPIA karena dia bisa ada perulangan yang cukup dalam ketika turun seperti itu. Untuk Arto tidak bergerak. Nah IMTK
bergerak tapi sedikit teman-teman. Nah, ini yang merupakan debutan baru nih ADMR teman-teman. Ada Raw Mineral ini naik 4%. Ini saya benar-benar di atas 2000 udah nggak berani masuk lagi teman-teman. Tetapi memang itulah market, ketika kita berharap turun sejenak ternyata dia malah lanjut naik seperti itu. ADMR ya, United Taker juga naik. Terus kemudian kita akan masuk ke kondisi regional ya, regional market. Ini karena udah kelewat ya tanggal 14 kemarin. Harusnya menggunakan bahasan yang sebelumnya, tapi karena saya bikin videonya adalah lewat hari. Kalau kita lihat ini tanggal 14 itu kemarin, ini data untuk Asia masih tanggal 14, jadi Asia libur juga. Ini kemarin adalah marketnya nggak ada masalah sebenarnya untuk regional Asia ya. Eropa juga nggak ada masalah. Untuk tadi malam untuk Nasdaq itu turun 2% dalam ya. SP 500 turun 1,2 dan Dow Jones-nya hanya tipis saja. Kita tengok juga di sini. Kita coba tengok di sebentar teman-teman, saya bukakan dulu. Kita coba tengok di sini. Ini untuk market. Nah, ini seperti ini ya. Jadi Dow Jones tadi malam closingnya berapa tuh? Closingnya adalah oke, open close. Saya cek dulu teman-teman, close-nya di 34 sekian. 34 sekian apakah sama? 34 sekian. Ya, sama ya, sama dengan data saya, betul. Jadi saya akan lanjutnya. Ini seperti ini kondisi dari indeks Dow Jones, kemudian ini ada Dow Jones, kemudian ini ini Nasdaq ya, Nasdaq juga turun ya, yang turun dalam itu. Untuk Hang Seng hijau, ini IHSG ya. Itu adalah untuk sektor regional. Hitungannya mix ya, Asia kan seperti ini. Jadi Asianya hijau, untuk Eropanya tadi malam lewat sehari dia merah ya. Eropanya nggak ada masalah. Kemudian untuk harga komoditas teman-teman. Ya, untuk harga komoditas kita coba tengok dulu. Di sini ini adalah untuk harga batu bara teman-teman. Harga batu bara dia ini datanya udah kelewat sehari ya. Jadi kemarin kan di kisaran 322 lagi. Ya hitungannya naik teman-teman, tapi ini per spot saat ini memang dia naik ya 322. Terus untuk yang futuresnya ini juga sudah bermain di sekitaran 300 semua batu bara. Ini adalah untuk harganya. Tapi kalau kita lihat chartnya seperti ini, kita bisa ngelihat bahwa untuk harga komoditas dia mulai up lagi teman-teman. Untuk crude oil juga seperti ini, datanya dia sudah di harga 106. Kemarin tertingginya dari 116. Untuk harga gold teman-teman, untuk harga gold atau emas seperti ini 1970 sempat di 1976. Jadi ada kenaikan. Nah, kemarin sempat konsolidasi di sekitar 1920-an. Untuk harga nikel ini masih berada pada kisaran 33 nilai yang sama ya teman-teman. Tapi kemarin kita lihat untuk metal-metalan juga masih oke pergerakannya. Nah, di video saya ini teman-teman, ini judulnya adalah saham-saham banyak yang volatil. Nanti saya bahas, dan komoditas ngejos lagi. Termasuk untuk bahasan inflasi. Kenapa saya bahas tentang inflasi? Karena ini sepertinya akan ada rilis berita teman-teman, akan ada rilis berita. Itu kita bisa ngelihat ini economic calendar di Indonesia, ini adalah Indonesia. Ini tanggal 15 ya teman-teman, 15. Saya cek dulu tanggal 18 hari Senin. Hari Senin ini ada tingkat bunga inflasi tanggal 19 hari Selasa ya teman-teman. Hari Selasa itu jam 3 sore ada keputusan suku bunga, dan tentu ini terkait dengan inflasi ya. Suku bunga sekarang adalah di sekitar 3,5. Kita klik. Tingkat suku bunga pinjaman harapannya masih sama sih seperti itu. Kita lihat. Oke. Ini adalah tingkat suku bunga per tahun. Kita refresh dulu. Tingkat suku bunga sebenarnya ini turun ya teman-teman. Ini turun kan sekitar 2022 ini kan turun. Terus kemudian ini adalah tingkat suku bunga pinjaman
lending rate-nya masih sama. Kalau ini suku bunganya kan di 3,5. Kalau misalkan kemarin kan April adalah kenaikan harga BBM dan ini adalah puasa lebaran, harga-harga dikhawatirkannya naik seperti itu atau dimungkinkan naik. Terus kemudian tadi saya baca berita juga, ini kemungkinan harga, saya lihat kemungkinan kemarin saya baca adalah kemungkinan naiknya harga apa kemarin ya, BBM yang lain teman-teman. Ini saya nggak dapat beritanya ini. Nah ini ya, ini tanggal 14 atau kemarin. Pertalite dan gas melon mau naik. Nah ini kan biasanya kalau naik itu, yaitu tadi dimungkinkan atau masyarakat itu siap-siap atau istilahnya pelaku pasar ini siap-siap untuk waspada untuk saham-saham terkait inflasi ya teman-teman. Makanya di sini bahasanya adalah bahas inflasi. Jadi kalau kemarin April itu dari Maret April kemarin kan harga komoditas dunia naik, terus kemudian penyesuaian harga Pertamax, dan di sini di berita ini juga Pertalite, gas melon mungkin naik. Ini kan bahan bakar yang dibutuhkan masyarakat. Terus juga kemungkinan kenaikan karena puasa lebaran ini, ada kemungkinan inflasi di Indonesia bisa naik. Ini masih kemungkinan sifatnya. Tapi kita sebagai pelaku pasar tentu bisa lebih dulu untuk mencermati saham-saham terkait inflasi. Yaitu apa? Yaitu saham-saham yang kemarin sudah saya sampaikan adalah saham perbankan ya teman-teman, saham perbankan, kemudian saham-saham finance, saham-saham yang terkait finance leasing seperti itu kita harus pantau, juga saham properti ya seperti itu, karena terkait inflasinya kalau terjadi inflasi akan dikendalikan secara monetary action dengan cara menaikkan suku bunga ya. Suku bunga naik, pinjaman akan naik. Pinjaman akan naik, tentu orang akan hold, kemungkinan akan berpikir ulang untuk mengajukan pinjaman, karena kalau BI rate-nya naik untuk menahan inflasi sebagai aksi dari monetary action-nya, kompensasinya adalah suku bunga pinjaman naik. Orang akan mungkin hold dulu atau pikir-pikir dulu untuk nambah pinjaman seperti itu ya. Jadi sektor yang harus diperhatikan teman-teman, properti mungkin warning dulu, dan secara tren juga properti memang berada di bawah ya seperti itu. Kemudian perbankan nih, beberapa perbankan, sektor perbankan tuh dia sedang berada di atas teman-teman. Secara tren masih di atas untuk sektor perbankan, dan untuk sektor perbankan leader ini sebenarnya ini merupakan satu kesempatan ya teman-teman. Terutama sektor-sektor perbankan yang merupakan leader, karena saat ini kebanyakan saham-saham yang merupakan leader dari sektor perbankan ini sedang berada pada tren yang bagus-bagusnya. Dan biasanya dalam tren yang bagus itu, kalau kita ngelihat kalau trennya masih kuat, itu ada satu kebiasaan yang biasanya terjadi adalah ketika koreksi dia juga nggak dalam-dalam amat. Nih seperti ini. Ini adalah saham BNI sebagai salah satu leader banking juga di Indonesia. Dan dengan melihat kondisi tadi ya tentang terkait inflasi tadi, maka kan kita pantau nih, ini saham sedang pada uptrend semua. Tapi kita juga ekstra waspada dengan adanya inflasi tadi gitu loh. Karena kita ekstra waspada ya, sementara mungkin belum positioning dulu untuk saham-saham perbankan seperti itu. Tetapi once mungkin akan terkoreksi, kita akan selalu memantau koreksinya dia sampai di mana gitu loh. Sedangkan dalam tren ini untuk saham-saham leader banking ini masih sangat bagus. Dan kita bisa ngelihat dalam tren kenaikan ini ada support yang ini juga belum tembus. 38 kemarin juga. Ya kemarin pada saat trennya sampai di sini dia nggak sampai. Ini hanya sekitar 38 aja. Jadi pada saat trennya dari bawah kemarin sampai di sini atau swing high-nya di sini, maka swing high yang ini, BNI ini juga kemarin koreksinya sampai 38 retracement. Dan sekarang ketika swing high-nya sudah sampai di sini, koreksinya juga hanya sampai 23. Artinya apa? Artinya saham-saham ini secara tren masih sangat bagus. Koreksinya dia hanya sampai di 23. Nah, kita lihat dulu teman-teman untuk bulan depan ini.
sepertinya memang orang masih wait and see untuk sektor perbankan. Ini terlihat dari sini, dari bentuk saham-saham BNI paling bagus sahamnya, paling ketemu resistan ini. Terjaga tidak turun lebih dalam. Kita lihat nanti dalam mendekati hari-hari rilis dari laporan keuangan ini, suku bunga itu apakah dia akan turun seperti itu. Jadi teman-teman yang belum punya bisa siap-siap, bagi yang sudah punya ya silakan diatur. Kalau harga teman-teman harga bawah ya trailing stop aja, atau biasanya sih kalau harga-harga yang bawah ya keep aja seperti itu teman-teman. Kemudian nih di sini juga Bank BNI juga sama. Itu nanti bahasanya tersendiri teman-teman. Ini bahasan tentang inflasi dulu aja. Setelah tadi terkait yang pertama, itu tadi adalah indeks, kemudian pendorong indeks regional sudah, terus kemudian sektor-sektor ya teman-teman. Sektor-sektor, nah di bahasan saya ini teman-teman, ini saya bahas tentang volatilitas saham. Beberapa sektor kemarin yang saya bahas bagus teman-teman, ini ternyata banyak sekali bantingannya. Contohnya adalah di sektor telekomunikasi. Nih, telekomunikasi ini untuk sebentar saya nyalain ininya dulu. Seperti ini telekomunikasi kita bisa ngelihat dia untuk Telkom sih ini masih oke ya. Tapi beberapa kemarin ternyata nah seperti ini. Indosat juga volatilitasnya masih tinggi, ketika ketemu resistan dia turun ya. XL juga sama, ini masih ketemu resistan. Terus ada beberapa kemarin, nanti sepertinya saya dapatnya harus dari scanner satu-satu. Oh ini teman-teman, beberapa ini TOWR ya, akhirnya turun lagi. Kalau TBG masih bertahan, jadi volatilitas saham-saham teman-teman ini terutama yang masih dalam downtrendnya itu masih sangat tinggi. Jadi teman-teman kalau memegang barang terutama yang masih downtrend, masih di resistan pertama atau 38 retracement, itu harus sangat hati-hati karena banyak juga yang ketika mencoba naik menembus resistan atau sekumpulan candle resistannya dia kembali lagi. Seperti itu sangat wajar, mungkin juga ada yang masih pegang barang dan ketika ketemu average mereka, harga saham terakhirnya ketemu harga average mereka secara insting mereka akan keluar. Oke, kemudian kita akan masuk ke bahasan sektor ya teman-teman. Oke, untuk sektor teman-teman itu untuk sektor banking ini terbagi beberapa ya, ada yang masih dalam rentang yang sama, kemudian ada yang tembus support dan ada juga yang testing seperti itu. Kalau BNI ini masih bagus ya, masih dalam rentang yang sama dengan posisinya adalah dekat resistan. Kemudian yang tembus support itu ada, kita bisa ngelihat belum tembus support tapi berada di support seperti itu adalah BCA, ini masih sama ya. Kemudian BBRI, lihat BBRI. Nah BBRI ini ya hitungannya untuk candlenya dia tembus support ya. Tembus support tapi di bawahnya ada support lagi. Dekat sekali sih sebenarnya di 4530. Kemudian di 50 retracement. Ini kalau misalkan BRI ini dia nggak kuat di bawah 4520-an teman-teman, ini bisa ada target ke 4.300 teman-teman. Tetapi di sini kita bisa ngelihat ada sekumpulan candle di area 50 retracement-nya. Jadi most likely mungkin 50 retracement bisa menjadi titik yang teman-teman bisa pantau. Kemudian beberapa kembali lagi teman-teman nih seperti BTN ya. BTN ini akhirnya kembali ke supportnya lagi. Nah, ada beberapa yang oke teman-teman untuk sektor perbankan. Contohnya Bank Danamon ini kita bisa ngelihat sudah sekitar 3 hari. Jadi hari pertama itu ada doji, besok dikonfirmasi tapi nggak kuat, besok lagi dikonfirmasi. Ya walaupun ini secara tren dia masih turun, tapi ini terlihat memang dia ada mantul dari support. Nah, teman-teman perhatikan kalau seperti ini. Kita lihat dari tren paling kecil aja, hanya dari tren paling kecil ini aja teman-teman. Ini untuk mengukur kekuatan dia naik, hanya dari tren yang paling kecil ini saja, supaya teman-teman nggak terlalu banyak berharap, tapi hanya melihat dari tren yang paling kecil ini.
bahwa dari sini untuk Danamon ini dia bisa sentuh di 2340, ini adalah resistan pertama, dan targetnya dia itu ke 2380 dulu. Jadi sebagai short term trade, kita ngelihat short term movement atau pergerakan singkat dari Danamon ini dari sini dulu. Dari area sini dulu kita bisa ngelihat target pertamanya adalah di 2380-an. Jadi Bank Danamon ini termasuk yang bagus. Kemudian Bank Niaga ini teman-teman, ini dari kemarin saya minta teman-teman untuk kasih catatan, ini saat ini pergerakannya dia paling bagus ya. Walaupun belum sentuh resistan tertingginya, tetapi secara pergerakan masih mencoba naik dan naik. Seperti itu ya. Oke, kalau kita lihat dalam monthly, kita netkan aja teman-teman. Dari ini memang dia sampai di 26 ya teman-teman. Ini tanggal 2010, ini monthly chartnya. Kita ambil hanya dari titik yang paling banyak dilewatin saja. Maka ini pergerakan dari Bank Niaga ini penting sekali kita pantau dalam 1-2 bulan ini ya. Monthly-nya dia bagus banget soalnya. Ini weekly-nya juga saya gunain, weekly-nya juga bagus sekali walaupun masih ada resistan-resistannya seperti itu ya. Daily-nya jelas lah bagus sekali. Kemudian adalah agro, kita tengok. Nah, agro ini dia sudah berada di support, namun dia juga masih belum kelihatan upside-nya, teman-teman. Jadi sekali lagi pesan saya, memang agro ini saya pernah 2 kali dapat jackpot dulu di 800-an, teman-teman. Dulu pernah saya dapat jackpot banyak sekali dari agro, tapi ya saya pengen mengulang juga seperti itu. Dulu dari yang di sini. Jadi kalau teman-teman ngelihat di sini, ini saya jackpot pertama di area sini. Terus kemudian jackpot kedua adalah di area sini. Ya, jadi ada ya dari 800 ke sekian, tapi memang volatilitasnya tinggi ya agro ini teman-teman. Ini dalam weekly, saya buat weekly karena data daily-nya udah nggak bisa lihat saya. Seperti ini, perulangannya seperti ini 2000 berapa ini? 2020-an, dan sekarang agro ini udah di bawah. Saya memang kemarin sempat masuk agro, tapi karena terlalu lama, jadi di kisaran ini terlalu lama, saya keluar dulu. Dan sekarang pun saya belum positioning untuk agro ya. Saya hanya ngelihat-lihat aja karena secara chart dia downtrend seperti ini, dan saya percaya adanya satu resistan volume, yaitu orang-orang yang masih pegang barang, orang-orang yang harganya masih di atas. Ketika harganya naik, harga dari agro ini naik sentuh average mereka, insting mereka pasti akan keluar dulu. Ya kecuali ya mungkin orang yang mungkin melakukan penilaian secara khusus mungkin untuk investment long term seperti itu, tapi saya rasa mungkin nggak semuanya berada pada kondisi yang sama. Banyak yang posisinya adalah trading jangka pendek ataupun menengah seperti itu. Tapi kalau kita lihat dalam pergerakan agro yang beberapa kali dia naik terus turun lagi, ini bisa menjadi warning ataupun special alert kita ketika kita ngambil posisi ini, karena memang posisinya dia masih downtrend ya teman-teman. Kemudian untuk Breeze, teman-teman, Breeze ini juga sama nih ya. Ceritanya dia ada upside seperti ini, tapi ya sekali lagi mungkin kita harus perlu ngelihat keseriusan si Breeze ini, terutama di sekitar 1821. Lupa telat dong Pak? Iya telat. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau telat, silahkan masuk, tetapi dengan special care ya. Special care itu artinya ya mungkin kalau karena kebiasaan dia turun, setelah naik juga turun ya, silahkan teman-teman atur sendiri ketika dia mungkin sudah mulai naik, sehari, 2 hari, 3 hari lanjut nggak seperti itu, atau ketika ketemu resistan di tren pendeknya dia turun ya mungkin buang aja dulu seperti itu, karena memang ini barang masih banyak resistannya karena memang long downtrend seperti itu. Oke, kemudian BTPS teman-teman, ini masih konsol area ya, masih konsol area di bawah ya, di sekitar 2-3 retracement. Dari 2-3 retracement, sebentar, yang warnanya merah ya, perhatikan yang warna merah, dari tren turun ini. Kenaikan dia ini memang kemarin sampai di yang warna merah sampai 61, turun lagi ke 23. Jadi dia kembali lagi lah istilahnya seperti itu. Ini volatilitasnya juga tinggi sesuai judul ya. Bahwa saham-saham volatilitasnya masih tinggi. Kalau BTPS tadi volatilitasnya cukup lama sih seperti itu, nggak sehari 2 hari, tapi cukup lama swing pergerakannya. Oke, kemudian kita tengok untuk bank digital teman-teman ya. Bank digital Arto ini seperti masih belum mampu ya teman-teman, masih belum mampu. Nah, kemarin sempat saya sampaikan, mungkin teman-teman dulu yang punya Arto apakah dijual dulu untuk masuk ke GoTo, dan kita juga bisa ngelihat GoTo sendiri dia belum
belum banyak naik ya, malah belum naik kan seperti itu. Jadi ya kemungkinan kalau misalkan orang yang switching dari saham-saham yang kemarin mungkin punya Arto atau punya saham-saham lain dijual dan masuk ke GoTo, mungkin mereka belum jualan juga. Ini kan masih baru 4 hari seperti itu, teman. Masih baru 4 hari seperti itu. Kemudian BGTG nih teman-teman, ini untuk beberapa digital ini beberapa mulai bagus ya. Ada candle perlawanan, ini contohnya BGTG, tetapi sekali lagi ini kalau teman-teman ngelihat big picture-nya dia masih turun. Jadi settingnya adalah ya dia masih banyak resistan, dia masih punya tugas untuk menyelesaikan etape per etape atau resistan per resistannya harus bisa dilalui dengan bagus. Contohnya kalau seperti ini ada di 2200-an atau di area sini nih, kalau dia bisa menyelesaikan ini baru nanti dia bermain di rentang di atasnya 23 sampai 38 itu seperti itu. Jadi tahap demi tahap, satu tahap ini, satu blok ini bisa diselesaikan dengan baik nggak? Kalau itu belum ya berarti dia memang masih konsolidasi di titik tersebut. Kemudian BBYB teman-teman juga sama ceritanya. Intinya dia mulai ada upside. Jadi teman-teman bolehlah diperhatikan, lebih diperhatikan, bukan berarti harus membeli ya. Kemudian BBI ini juga cukup oke, masih cukup tertahan di area kenaikannya. BABB masih dalam rentang yang sama, BNBA sama, BVIC kemarin kan sempat naik retracement terus ini ketemu resistan. BVIC cukup oke, silahkan dipantau ya teman-teman. Oke, saya percepat aja. Oke, BNGA tadi sudah, kemudian kita langsung ke bank, masih kembali lagi teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngelihat saat saham yang downtrend mulai naik, tapi terus kembali lagi ya itu artinya memang perlawanan dia masih sangat berat. Jadi teman-teman mesti sadar diri juga. Ini masih belum bagus semuanya. BFIN ini masih nggak jelas juga. Oke, kemudian BJTM ya dari tren kenaikan kemarin retracement kembali masuk ke kandang istilahnya. Kembali masuk ke satu area konsolidasi area sebelumnya. Jadi nggak menarik ya. Nah, BJBR teman-teman boleh perhatikan dia koreksinya kemarin udah ekstrim, sudah sampai, bukan ekstrim sih, udah wajar koreksinya. Sampai ke 50. Dari tren dia naik ini, koreksinya sampai 50 ini wajar dan sudah mulai ada upside. Silakan boleh dipantau ini untuk BJBR ya. Oke, kemudian untuk Astra ya, teman-teman. Untuk Astra ini masih bentuknya seperti BNI ini. Walaupun dia tidak ada resistan masih di atas seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat dalam monthly-nya sepertinya Astra ini ketemu di 61,8 retracement, teman-teman. Jadi di monthly ketemu resistan ya, jadi ya wajar. Tapi kalau secara indikator sudah oke semua ya, teman-teman. Ini udah bullish ya. MA3 di atas 5, di atas 20, di atas 200. Jadi MA pendek di atas MA panjang ini uptrend-nya oke. Sudah istilahnya udah uptrend. Nah, kemudian untuk auto oke ya, teman-teman. Auto ya kemarin konsolidasi terus naik lagi seperti itu. Nah, untuk sektor-sektor consumer, teman-teman, ini beberapa ketemu resistan, beberapa break support ya. Untuk ACES ini masih ketemu resistannya. Seperti ini ketemu resistan, dan ini kebetulan juga 50 retracement atau separuh dari tren dia turun ini, separuhnya adalah di area sini. Itu memang umumnya orang-orang akan take profit di situ. Nah, perhatikan kalau dia nggak terkoreksi lebih dalam, ada kemungkinan dia masih bisa naik lagi, teman-teman. Itu banyak terjadi di beberapa saham dengan model seperti itu ya, ketemu 50 retracement, konsolidasi sebentar, kemudian dia lanjut naik. Unilever masih belum, turun lagi. Ini juga ketemu resistan, 38 retracement untuk Indofood. Garuda Food, ini ada upside juga setelah dia retracement, tapi pelan-pelan saja. Nah, untuk ICBP ini justru yang ketika dia ketemu resistan pertama kemarin di 38 nggak mampu dia, teman-teman, malah turun. Ini yang teman-teman harus waspadain. Ya mungkin teman-teman, oh ini Indofood, ICBP saya mau beli, ini perusahaan bagus. Tapi secara chart, ketika dia dari dasarnya di sini kemarin ketemu resistan nggak kuat, malah tembus support yang lebih rendah dari support sebelumnya. Ini harus diwaspadai, membuat lower low.
Terus tadi untuk saham, untuk sektor ini, harga-harga minyak tadi kan sebenarnya masih naik ya teman-teman. Nah, kita bisa ngelihat untuk saham Medco Elsa ini masih belum terpengaruh langsung. Ya masih di bawah lah seperti itu, Medco Elsa. Untuk Akra, dia retracement masih cukup terjaga. Akra ini kuncinya kalau saya adalah ketika dia koreksinya dalam, saya bisa akan masuk nih seperti kemarin tuh kan sampai di 865. Jadi ini barang kalau koreksi dalam ini biasanya jadi rebutan. Perusahaan gas, sinyal kemarin bagus, tapi kenaikan kemarin masih dibentahkan lagi. Sebenarnya closingnya di bawah top, di bawah high-nya sebelumnya. Jadi teman-teman mesti harus waspada juga di supportnya 1325. Nah, teman-teman untuk ini, untuk komoditas ini sebelum saya bahas ya tadi. Untuk komoditas ini teman-teman, untuk komoditas CPO itu dari chartnya dia naik teman-teman. Nah seperti ini. Ini adalah komoditas CPO, teman-teman bisa ngelihat harganya naik dan harga dan sektor sawit ini juga sahamnya masih sangat menarik teman-teman. Sesuai judul saya tadi, komoditas-komoditas itu masih ngejos, ya ngasih ngejos. Nah di sini kita bisa ngelihat Astra Agrolestari ketemu resistan, masih mencoba untuk naik tapi juga beberapa kali retracement. Nah ini secara big picture monthly-nya dia memang ketemu 38 retracement teman-teman. Untuk Astra Agrolestari ya, secara daily oke. Ini settingnya adalah buy on weakness juga. Kemudian LSIP juga sama, ini ada target LSIP itu ke 1650. LSIP secara monthly juga oke ya. Kita lihat big picture monthly-nya, kita bisa tarik gambarnya seperti ini. Dia ketemu 38 retracement teman-teman untuk LSIP ya. Di sini ada MA 200, ini juga cukup sakral. Jadi kuncinya untuk LSIP ini di 1500-an atau di 38 retracement, baru kemudian kalau lewat di situ juga 50 retracement kita pantau, karena di 50 retracement ini sempat terjadi pembalikan, 2 kali pembalikan ya. Tuh kalau kita lihat dari monthly chart, kemudian SIM juga sama, masih bagus-bagus semuanya, secara chart juga sama, masih bagus semuanya. Pokoknya sektor CPO ini masih bagus. Nah kan, komoditas CPO ini benar-benar sekarang menggeliat banget teman-teman. SSMS dia masih agak-agak rapat di sini. Kalau seperti ini saya cukup waspada. Biasanya dia juga gerakannya hampir gak kemana-mana. SGRO ini kan, nah seperti ini oke lah. Ini kalau ini kan konsol area ya. Kalau SSMS nih teman-teman, kalau saya ini cukup waspada kalau dia ada rapat seperti ini. Saya lebih suka yang seperti ini ya. Rapatnya mungkin sebentar langsung breakout lagi. Nah seperti ini, kalau TAPG ini dia berada di supportnya dan dia rapat lagi di sini konsol area. Nah kalau ini boleh dipantau ini. Sepanjang dia tidak jebol dari area ini, sepanjang tidak jebol dari supportnya ini adalah satu bentuk akumulasi. Akumulasi Pak, menarik dong, menarik. Cuman ya jangan keburu-buru terus masuk semua, karena bisa lama dan kita nggak tahu kapan dia selesai akumulasi seperti itu. Karena prinsip di saham itu kalau yang bagus adalah teman-teman punya kesempatan untuk masuk ketika dia mulai bergerak. Kalau bergerak dari supportnya bawah boleh juga, tetapi harus sadar kalau dia ketemu resistannya dan balik. Biasanya orang cenderung suka nunggu dia breakout. Atau kalau mau di mix itu adalah membeli dulu separuh di support di bawah dan ketika breakout baru nambah separuh, sehingga harganya adalah tetap dapat harga yang lebih rendah. WPT sedikit ada upside tapi volatilitasnya tinggi juga dibanting. Kenapa Pak? Ya karena bisa jadi karena resistan volume. Jadi sesuai judul masih banyak saham-saham yang volatil, teman-teman harus hati-hati. Kemudian tadi sektor batu bara teman-teman. Sektor coal secara chart oke banget harga batu baranya ya. Secara chart oke banget harga batu baranya. Dan sektor ini juga masih sangat menarik. Harum teman-teman.
kita bisa ngelihat ini ada juga metalnya juga kan Harum. Jadi diuntungkan di dua kondisi untuk Harum ini. Harum stylenya adalah buy on weakness ya. Kemarin di 10.000, sekarang udah di 13.000, udah naik 30% ya. Barang-barang bagus. Adaro juga sama. Jarang dikasih murah teman-teman. Dalam tren yang besar kemarin, yang lebih besar nih dia terkoreksinya sampai 50 juga. Testing 38, testing 50 lagi, lanjut naik lagi. Nah, di sini nih sebenarnya teman-teman bisa ngelihat bahwa Adaro ini memang ada niatan untuk naik ya, yang cukup kuat. Kita bisa ngelihat ada upaya percobaannya. Jadi di sini saya zoom, saya tarik ke sini, teman-teman bisa ngelihat pada saat dia turun ya. Terus kemudian ini kan 50 retracement-nya, naik, ini 38. Habis 38 ketemu 50. Nah, ini adalah double bottom dan ini juga target double bottomnya udah sampai dan juga dia break dari high sebelumnya. Ini barang bagus. Kemudian Indo Tambang Raya juga masih upside, masih lanjut. Jadi model-model barang-barang bagusnya adalah buy on weakness teman-teman. Ini juga sama, koreksinya dari Indo Tambang Raya ini juga hanya sampai 50. Ini barang-barang bagus tuh koreksinya wajar aja, nggak sampai ekstrim. Kemudian PTBA ini kemarin koreksinya hampir 50 retracement dalam tren besarnya, tapi sekali doang dia. Langsung gas. Indika juga masih oke banget. Gerakannya oke banget. Petrosi. Barang-barang seperti ini settingnya adalah buy on weakness teman-teman ya. Buy on weakness semuanya. Buy juga sama. Nah ini Toba saja. Ini Toba yang masih bergulat di kisaran 23,6 retracement. Jadi dalam tren dia turun. Tren yang kita analisa adalah turun. Ketika dia, ini adalah swing high, ini adalah swing low. Ketika sampai di swing low, kita tarik, kita ketemu resistannya. Di sini ternyata walaupun si Toba ini dia naik, tetapi di 23,6 retracement dia masih console area di situ. Kemudian MBSS akhirnya rebound teman-teman ketika dia sudah sampai di 38,2 retracement. Ya bagus kalau di 38 ini dia tidak turun lebih dalam. Karena kalau dia ada turun lebih dalam, dia bisa sampai 61,8-nya itu di 1042. United Detector akhirnya capai targetnya teman-teman. United Detector akhirnya capai targetnya ya. Yaitu target dari symmetric triangle-nya. Nggak pakai lama ini, nggak pakai lama, 2 mingguan ya. Kemudian untuk sektor konstruksi masih belum ya teman-teman, nggak usah saya perpanjang. Ini masih, pokoknya kalau puasa biasanya sektor ini masih belum bergerak. Untuk properti pun ini sebenarnya mix, lebih baik sih pergerakannya. Tapi mix dan juga properti ini juga seperti yang saya bilang tadi, ada kemungkinan orang-orang masih wait and see adalah tentang karena inflasi ya teman-teman. Karena inflasi ditakutkan atau dikhawatirkan tinggi dan diredam dengan aksi moneter dengan menaikkan interest rate, suku bunga naik, imbasnya adalah ke naiknya suku bunga pinjaman seperti itu. Jadi mungkin orang wait and see dulu. Pelaku pasar yang menyukai sektor finance, sektor properti, dan financing kendaraan ya mungkin akan melihat-lihat dulu mau seperti apa suku bunganya seperti itu. Pakuan sendiri sebenarnya masih bagus ya, cuman juga sama dia ketemu resisten juga. Asri ini 3 hari dia udah mulai naik sejak dia turun. Jadi memang untuk sektor properti ini mix. Semera dia masih mencari support, CTRA juga masih sama. Kemudian untuk sektor telekomunikasi teman-teman ini untuk Telkom sendiri dia bentuknya seperti BNI, dia masih ketemu resist. Trennya sih bagus ya. Trennya bagus, cuman untuk dapat barang agak susah ini barang. Sedangkan Indosat ini berada di dasar, sudah mencoba naik beberapa kali. Ini cukup sering ketika dia naik sehari 2 hari turun lagi besoknya seperti itu. Jadi teman-teman mungkin mesti dipantau dulu kalau yang sudah punya dan masih posisi minus sedikit sebenarnya di-cut dulu aja karena banyak saham yang pergerakannya lebih bagus ya sektor lain. XL sama juga ya, ketemu resistan juga. Masih agak berat sektor-sektor telekomunikasi nih teman, Indosat, XL. Karena memang ya bagaimana ya, pilihan saham lain masih banyak yang sangat menarik, lebih cepat untuk profit daripada
Saham yang masih downtrend seperti ini. Kemudian Friend itu kalau nggak salah kemarin bagus ya. Masih bagus ya Friend teman-teman. Friend oke. Untuk sektor telekomunikasi teman-teman bisa pegang Friend. TBIG juga oke, tapi kemarin ketemu resistan ya teman-teman. Untuk TUWR jadi kembali lagi ke support. Nah teman-teman kemarin masih ingat ya. Saya sampaikan untuk IMJS. Nah, IMAS kemarin saya sampaikan, tapi IMAS nggak begitu bagus pergerakannya. Yang bagus dari IMJS. Nah, seperti ini teman-teman boleh perhatikan IMJS. Di video sebelumnya saya sampaikan bahwa IMJS turun terus dan salah satu quote dalam trading adalah barang tuh nggak mungkin turun terus. Pasti akan ada rebound. Apakah ini rebound sesaat atau memang mau naik lagi? Ya kita nggak tahu. Tapi untuk IMJS ini dia sudah memberikan sinyal hari Rebu. Ya teman-teman pengikut saya tentu udah masih ingat ya. Dan ini memang penurunannya dari si IMJS ini memang sudah sampai targetnya dia. Dan dari situ dia mantul. Nah kalau seperti ini berdasarkan Fibonacci seperti ini. Teman-teman perhatikan nanti target dia minimal ke 413 untuk IMJS ya. Oke. Teman-teman kemudian untuk sektor metal ini masih cukup bagus juga. Antam pun sebenarnya kemarin masih naik. Ya, kemarin sebenarnya masih naik tapi terus closingnya turun. Kemarin kan regional juga nggak begitu bagus juga. Jadi untuk sementara resisten dia di 2865. Ini menarik juga ya untuk Antam nih. Nah, karena di 3000-an kemarin dia di 3000-an kemarin resisten jadi 2 kali ya, 1 2 seperti itu. Untuk Inco yang masih lanjut nah teman-teman ini untuk Inco itu kemarin kan dia konsolidasi. Nah, seperti yang saya sampaikan sering bahwa ketika satu saham naik itu yang bagus adalah ketika dia ada satu konsol area seperti ini. Ini biasanya disebut sebagai istilahnya pause ya. Pause atau berhenti sementara. Berhenti sementara ketika habis naik. Berhenti sementara ketika habis naik. Bikin konsol area dulu naik. Bikin konsol area dulu naik. Itu seperti itu bagus. Jadi sepanjang dia tidak break dari konsol areanya, dia biasanya masih lanjut. Kemudian untuk TINS juga sama. Ini juga sebenarnya kemarin sampai kisaran 2000. Tapi closingnya turun lagi. Yang bagus banget ya memang untuk TINS ya. Untuk Inco. MDKA ini bentuknya seperti TINS. Jadi yang paling mirip adalah Inco TINS MDKA. Ya kecuali nanti untuk Antam dia bisa bermain di sekitar 3200-an, bisa bermain di situ ya. Dia mungkin bentuknya akan seperti Inco TINS MDKA saat ini. Oke, kemudian untuk BRPT teman-teman ini masih belum ya. Nah, ESA aja, ESA luar biasa teman-teman. Ini dalam tren kenaikannya dia terkoreksinya hanya sampai supportnya yang pertama. Nah, teman-teman untuk tahu bahwa ini barang trennya masih bagus atau enggak, silakan buka Fibonacci saya. Playlist Fibonacci ya. Jadi ini dalam tren dia naik ini ternyata koreksinya hanya sampai di supportnya yang pertama. Mantul lagi, nanti akan bagus sekali kalau dia bisa break di atas 1610. Perfect nah, teman-teman. Kemudian TPIA. Ini teman-teman di video terakhir saya sampaikan, ini hati-hati perulangan dari TPIA adalah seperti ini ya. Jadi kuncinya di 10.000-an teman-teman. Kalau nggak kuat di 10.000, dia kuat di 38 retracement. Hati-hati bisa sampai di sini. Kita pantau dulu, teman-teman jangan buru-buru untuk masuk. TKM NKP saya skip ya. Nah, JSMR teman-teman ini yang saya bilang volatilitasnya juga masih tinggi, termasuk saham yang volatilitasnya masih tinggi. Ya mungkin paling cocok untuk short term trade saja ya teman-teman. Karena saya sendiri juga lagi nggak bisa di depan monitor teman-teman. Jadi saya banyak miss juga posisi. Jadi nggak bisa juga, nggak berani juga mau posisi terus ditinggal teman-teman. Banyak nyangkutnya kalau saya mau fast trade, trading dengan bid over, dengan tape reading, tapi saya keluyuran gitu nggak bisa. Jadi ya setting saya masih buy and hold cukup lama seperti itu. Seperti JSMR ini volatilitasnya juga cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman niatnya mau fast trade ya hati-hati juga karena saham-saham bagus juga bisa volatilitasnya tinggi.
Indosemen masih di support, SMGR masih di SMGR malah breakdown support ya teman-teman. ASA dalam tren turun dia ketemu support ya. Dalam tren turun dia ketemu supportnya di sini, swing low, naik lagi, dites lagi, bagus, break, lanjut 2338, 2338, dites lagi 23, tes lagi 38. Jadi ini memang Fibonacci isinya tes and retest. Dari sini ya, turun sampai dasar, tes, resist, tes support, tes resist, break, orang masuk di sini, break 23, 38 nggak kuat, turun lagi. Memang isinya tes and retest seperti itu. Nah, sekarang untuk ASA tes di 38,2 retracement ya. Era ini teman-teman, ini yang kenapa judulnya saya bikin. Nah, untuk era ini teman-teman, kenapa judulnya ini saya kasih kata-kata saham-saham volatil. Ya karena saham-saham seperti era ini sebenarnya kan saham lebaran juga. Volatilitasnya juga cukup tinggi. Ini turun lagi. Jadi teman-teman ya lihat lagi aja di dasarnya seperti itu. SAME walaupun kemarin terkoreksi sementara masih cukup terjaga di koridor uptrend price channel. Kemudian MTK menolak turun teman-teman. Dalam tren dia naik itu koreksinya dia sampai di 23. Sangat bagus karena di 23 nyelup sedikit digas lagi. MPPA masih dalam rentang yang sama, masih konsol area seperti itu, dan ini memang bentuknya downtrend kan. Jadi mungkin orang dorongannya kurang dari para trader yang lain karena memang mungkin masih memilih untuk memprioritaskan ke sektor lain. Ini LPPF aja nih saham lebaran juga. Ini perhatikan di 5423 aja deh. Nah ini sepertinya masih mencari support. Perhatikan di 5625, 5423. LPCK juga sama, masih belum. LPKR juga sama. Nah MTDL teman-teman, Metro Data Elektronik, break 50 retracement, langsung 61, 3, ini bagus ya ini barang. Nah ini monthly-nya, ini bagus Metro Data, silakan dimasukkan ke list teman-teman. MMLP juga masih bagus. Nah Saratoga juga, walaupun saat ini dia istirahat dulu, ini seperti setelah naik dia pause sebentar, konsol. Teman-teman perhatikan aja dulu. Nah, untuk saham yang digadang-gadang saham lebaran juga, tapi saya nggak beli loh ya. Saya nggak beli, udah lama bertahun-tahun nggak beli. Saham ayam juga. Nah, seperti ini. Saham ayam kan saya juga nggak tertarik ya teman-teman, udah lama. Kalau teman-teman ngikutin channel saya sering, tentu tahu saya nggak tertarik di saham ini. Kenapa? Ya walaupun ini momennya momen lebaran puasa, tapi dari 2-3 tahun lebaran ini saya juga udah nggak pegang ini saham ya. Karena memang secara teknikal juga seperti ini, sahamnya turun ya. Jepin ya, Java juga. Masih banyak sektor lain yang lebih menarik. Nah, teman-teman untuk sektor farmasi, untuk KF ini mulai ada doji, tapi sering ada doji, tapi ya teman-teman pokoknya hati-hati aja. Saya cuma bilang ini ada doji, silahkan dipantau aja. Karena ada yang lebih menarik untuk sektor farmasi ini, yaitu AGII teman-teman. Ya, seperti ini ya. AGII lewat dari 2000 kemarin, nilai psikologis dia gas teman-teman. Ini AGII ini dibahas terus ya teman-teman, jangan bilang nggak dibahas. Nanti ada yang protes nggak pernah dibahas. Ini sering saya bahas AGI, dan AGI ini ada resisten-resistennya yang langsung dia gas seperti itu ya. Ini all time high, jadi the sky is the limit. Enough juga sama, ini turun terus. Ini sudah ada doji. Silakan dipantau aja, saya nggak nyuruh beli. Tidak ada saham yang saya suruh beli. IRA juga sudah mulai ada candle bagus ya. Kemudian Rodia juga sudah mulai ada, tapi ini cukup lama ya downtrendnya, dan kita bisa ngelihat ini ada satu downtrend price channel. Coba kita lewatin titik yang paling banyak ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Dia terlihat memang ada downtrend price channel. Ya. Jadi kalau dia break 7681 ya baru menarik, baru mulai menarik. Same tadi udah. Care masih bagus juga ya, walaupun banyak jarum-jarum juga.
Yield masih bagus juga. Ini juga saya bahas dari kemarin-kemarin, Siloam juga. Itu aja teman-teman ya. Market update kali ini saham-saham memiliki volatilitas tinggi. Jadi teman-teman yang udah pegang barang, silahkan juga dipantau barangnya masing-masing. Kalau memang belum bisa untuk fast trade, silahkan nggak usah fast trade aja. Karena saya juga banyak sekali miss barang teman-teman, karena nggak bisa di depan layar terus juga saya. Baik teman-teman, demikian dari saya. Surya MS Trade and Investment, terima kasih teman-teman semuanya.